Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mastera Absen dari kelas BSPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu A. Pada kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Jepang yang datang dengan slogan Saudara Tua diterima dengan sukaria oleh bangsa Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia pernah diramalkan oleh Raja Jayabaya dalam kitab Jangka Jayabaya. Pendudukan Jepang di Indonesia dengan pendaratan pertama yaitu di Kota Tarakan pada tanggal 11 Januari 1945. Selanjutnya, Jepang menduduki kota Minahasa, Ambon, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Bali, antara Januari sampai Februari pada tahun 1942. Yang pertama, kehidupan militer dan politik. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama Jepang untuk dikuasai. Ambisi Jepang tersebut menyeret Indonesia dalam pusaran perang. Jepang merombak semua sistem peninggalan dari Belanda, yaitu termasuk sistem pemerintahan. Jepang menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak militer. Kemudian Jepang membagi menjadi 3 wilayah Indonesia. Yang pertama, di wilayah Sumatera di bawah pemerintahan Angkatan Darat yang ke-25. Yang kedua, wilayah Jawa dan Madura di bawah Angkatan Pemerintahan Darat yang ke-16. Yang ketiga yaitu wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku di bawah pemerintahan Angkatan Laut yang kedua. Ketiga wilayah pemerintahan tersebut dikomando secara terpusat oleh Gunseirikan atau Panglima Tentara. Pada masa kolonial Belanda, Presiden merupakan pembantu Gubernur Jenderal. Sementara itu, pada masa pendudukan Jepang, Shu merupakan pemerintah tertinggi dan berotonomi yang berkedudukan sama dengan seorang gubernur. Pemerintah sipil Jepang juga membentuk kota. Kota dianggap mempunyai peran penting karena menjadi daerah semacam otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsu-shi, yang posisinya berada langsung di bawah pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh yaitu misalnya kota Batavia yang disebut dengan Batavia Tokubetsu-shi. Yang B, pembentukan organisasi pergerakan dan pemuda. Yang pertama yaitu ada Gerakan 3A. Gerakan 3A tersebut adalah upaya untuk menarik simpati pada bangsa Indonesia yang dibentuk pada tanggal 29 April 1942. Tujuan Gerakan 3A sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghimpun potensi bangsa Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, mempropaganda kemenangan Jepang. Yang ketiga, menanam anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Gerakan 3A mengalami kegagalan dan akhirnya dibubarkan pada tanggal Gerakan 3A mengalami kegagalan yang akhirnya dibubarkan pada tahun 1943 dan diganti Pusat Tenaga Rakyat yang biasa disebut dengan Putera. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Putera didirikan pada tanggal 9 Maret 1943. Pembentukan Putera bertujuan memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu usaha perang pada Asia Timur Raya. Pada saat itu,
Jepang menganggap putra gagal membantu Jepang dalam usaha mengarahkan bangsa Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1944, putra dibubarkan. Yang ketiga yaitu Jawa Hokokai. Jawa Hokokai berdiri pada tanggal 8 Januari 1944. Pimpinan Jawa Hokokai dipegang langsung oleh Gun Saikan yang beranggotakan minimal 14 tahun. Jawa Hokokai memiliki anggota-anggota yang istimewa, yaitu Eujinkai, Keiminbunka Shidoso, Boiengokai, serta Hokokai perusahaan. Yang keempat yaitu Miyai dan Masyumi. Miyai merupakan organisasi pergerakan yang memiliki peran penting pada masa pendudukan Jepang. Miyai juga menerbitkan majalah Soeara Miyai sebagai sarana komunikasi. Dalam perkembangannya, Miyai semakin sulit dikendalikan oleh Jepang. Miyai akhirnya dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi. Masyumi disahkan pada tanggal 22 November 1943. Dalam perkembangannya, Masyumi menolak perkembangan Jepang yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya, Jepang memberi kebebasan orang Islam untuk tidak melaksanakan Saikirei. Yang kelima, yaitu Sainendan. Sainendan dibentuk pada tanggal 29 April pada tahun 1400. Sainendan dibentuk pada 29 April pada tahun 1943. Sainendan merupakan organisasi kepemudaan semi militer. Sainendan dipimpin oleh Gun Saikan. Sainendan beranggotakan pemuda yang berusia 15-25 tahun, yang kemudian diubah menjadi mulai usia 14-22 tahun. Pembina Sainendan adalah Naimubu Bonkuyu atau Departemen Urusan Dalam Negeri, Bagian Pengajaran, Olahraga, dan Sainendan. Yang keenam yaitu Keibondan. Keibondan yang anggotanya adalah usia 25-35 tahun, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 dengan tujuan membantu polisi Jepang pada masa penjajahan di Indonesia seperti membantu polisi dalam mengatur lalu lintas dan pengaman desa. Yang ketujuh, Fujinkai. Fujinkai merupakan organisasi semi militer yang beranggotakan para wanita. Dibentuk pada bulan Agustus tahun 1943. Fujinkai beranggota yang berusia 15 tahun ke atas. Tugas utama Fujinkai adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Yang kedelapan yaitu Heiho. Heiho adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia, yang terdiri atas usia 18-25 tahun. Anggota Heiho mendapat latihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak ada satupun anggota Heiho yang berpangkat perwira. Yang kesembilan yaitu Pembela Tanah Air atau PETA. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Yaitu pun ada 5 macam dalam PETA. Pertama, Daidanko. Yang kedua, Kudanko. Yang ketiga, Sodanko. Keempat, Budanko, dan yang kelima, Gyuhei. Dan ini yang kedua, yaitu kehidupan ekonomi.
yang dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem ekonomi perang. Pola ekonomi diterapkan Jepang, masa wilayah Indonesia melaksanakan sistem autarki. Oleh karena itu, Jepang membagi wilayah Sumatera menjadi 3 autarki, Pulau Jawa dibagi menjadi 17 autarki, dan Minseifu atau wilayah yang pemerintah angkatan laut dibagi menjadi 3 autarki. Pelaksanaan ekonomi perang dimulai pada tahun 1942. Untuk mengatasi krisis pangan, pemerintah penduduk Jepang meminta bangsa Indonesia membuka lahan baru yang ditanami padi, jagung, dan ketela. Yang B, yaitu sistem eksploitasi pertanian pangan. Salah satu cara yang ditempuh Jepang untuk meningkatkan produksi padi dan memperkenalkan bibit baru. Selain itu, Jepang memperkenalkan inovasi teknik baru dan menanam padi, yaitu sistem larik. Sistem larik ini masih dipakai oleh petani zaman sekarang. Yang ketiga, yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial dibagi menjadi 2, yaitu A. Mobilisasi massa. Mobilisasi massa ini berkaitan dengan upaya pemerintahan Jepang meningkatkan produksi hasil bumi. Oleh karena itu, mobilisasi massa dikerahkan untuk membuka lahan baru, terutama bekas perkebunan, dan memanfaatkan tanah-tanah yang belum ditanami. Bekas daerah perkebunan tembakau ditanami padi, yaitu seperti di Sumatera Timur. Di Kalimantan dan Sulawesi juga diwajibkan menanam padi. Rakyat diharuskan menebang tanaman kopi dan teh untuk digantikan tanaman padi. Akibatnya rakyat mengalami kerugian yang cukup besar. B, yaitu pergerakan Romusa. Romusa adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah, yang biasa disebut dengan pekerja paksa. Peraturan mengenai Romusa dikeluarkan oleh Somobu, menetapkan Romusa harus berusia 16-45 tahun. Pasukan tentara Jepang melakukan penangkapan terhadap masyarakat pribumi yang tidak bersedia menjadi Romusa. Yang keempat, yaitu kehidupan budaya. Kehidupan budaya juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada masa kependudukan Jepang telah melahirkan beberapa sastrawan besar. Sebagai contoh, Armin Pane dengan karyanya yang berjudul Kami Perempuan pada 1943. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia dapat berkembang dengan pesat karena didukung oleh beberapa surat kabar. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Indonesia sebagai masa pengantarnya. B. Perkembangan seni dan budaya. Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Sodisco pada tanggal 1 April 1943. Yang berkembang pada kurun 1943 sampai 1945. Pada masa pendudukan Jepang juga bermunculan pengarang dan penyair. Yang kelima, yaitu kehidupan pendidikan. Yang A, yaitu kehidupan Jepang dalam bidang pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang mengalami penurunan signifikan daripada pendidikan masa kolonial Belanda. Penurunan tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah dasar, sekolah lanjut, dan perguruan tinggi. Menurunnya jumlah sekolah berdampak pada penurunan jumlah murid dan guru pada masa pendudukan Jepang. Yang B, yaitu sistem pengajaran. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas pengajaran pada masa pendudukan Jepang. Penggunaan bahasa Indonesia secara tarif bertujuan menghilangkan pengaruh Belanda dan guna meyakinkan bahwa Indonesia Jepang bersungguh-sungguh akan memberikan kemerdekaan. Selain bahasa Indonesia, pengajaran dan pendekatan militer menjadi ciri khas pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan berbasis agama yang berpusat pada pesantren masih diizinkan melakukan kegiatan belajar.
Demikian corak kehidupan bangsa Indonesia pada masa penduduk Jepang. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.